lalu terdapat samudra yang cukup luas terkenal dengan Segara Anakan. Segara Anakan masuk pada wilayah Kepulauan Nusa Kambangan. Wilayah ini sering dilayari kapal-kapal pedagang sehingga cukup ramai. Penduduk di sekitarnya pun hidup tentram, makmur, dan sejahtera di bawah pimpinan Sri Susuhunan Pakubuwono IV yang arif dan bijaksana. Wilayah Donan ketika masih menjadi wilayah kekuasaan Kasunanan Surakarta sering dilanda kerusuhan. Suatu hari, wilayah Donan digemparkan oleh datangnya segerombolan bajak laut. Tanpa peri kemanusiaan, para bajak laut merampas harta benda dan membunuh rakyat yang tidak berdosa. Mendengar berita tersebut, Sri Susuhunan Pakubuwono IV sangat marah dan segera bertindak. "Kurang ajar, para bajak laut, berani-beraninya mengganggu ketentraman rakyatku," sentak raja. "Tumbuhku Kartanegara, babat habis para perompak di daerah Donan," perintah raja. Tumenggung Kartanegara segera berangkat ke daerah Donan. Ketika sampai di Donan, Tumenggung Kartanegara tidak mau tinggal di Donan, tetapi lebih memilih tinggal di daerah Maya yang terletak di sebelah selatan Gombong, Kebumen. Tugas mengatasi bajak laut diserahkan kepada Raden Ronggo Kartarata untuk memimpin pasukan ke daerah Donan. Raden Ronggo Kartanegara menetap di tepi pantai yang terkenal dengan Congot Gatan yang terletak di Pantai Teluk Penyu, bagian paling selatan, atau di ujung Semenanjung Cilacap. Di tempat ini, para prajurit membuat benteng-benteng kubu pertahanan mereka. Selain itu, mereka juga bercocok tanam untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Ketika para prajurit sedang bercocok tanam dan asik mencari kayu bakar, tiba-tiba ratusan bajak laut datang menyerang. Bajak laut berteriak garang, "Serang! Habisi semua prajurit! Rampas harta miliknya! Ayo, serang!" Raden Ronggo dan pasukannya terdesak mundur dan akhirnya tewas oleh amukan senjata bajak laut. Tetapi sebagian pasukannya dapat melarikan diri. Kawanan bajak laut tersebut tertawa merayakan kemenangan mereka atas pasukan Raden Ronggo. Mereka selanjutnya semakin membabi buta, mengamuk, menyerbu, menghancurkan benteng pertahanan, merampas meriam, dan memorak-porandakan perkampungan penduduk. Mendengar pasukannya kalah, Sri Susuhunan Pakubuwono IV pun berpikir keras untuk menghadapi aksi bajak laut tersebut. Ia mesti memiliki strategi yang jitu. Sri Susuhunan memanggil ketiga penggawanya untuk berunding. "Ki Jagapraja, Ki Jagalaut, dan Ki Jagaresmi, bagaimana pendapat kalian untuk melawan kawanan bajak laut itu?" tanya Sri Susuhunan memulai pembicaraan. "Ampun Kanjeng, menurut pendapat hamba, bagaimana kalau untuk melawan bajak laut itu kita mengatur strategi?" jawab Ki Jagapraja. "Strategi yang seperti apa, Ki?" desak Sri Susuhunan lagi. "Berdasarkan pertimbangan bahwa arah kedatangan kawanan bajak laut itu tidak dapat ditentukan, bagaimana kalau pasukan kita bagi menjadi 3 kelompok?" jawab Ki Jagalaut. "Bagus, pendapat yang bagus. Baiklah, pasukan kita bagi 3, kata sang raja. "Ki Jagapraja, pergilah, bawa pasukanmu ke arah timur. Ki Jagalaut, aku perintahkan kau membuat pertahanan di wilayah tengah. Buatlah pertahanan di atas air di daerah Segara Anakan. Ki Jagaresmi, aku perintahkan kau pergi ke Muara Citandui. Buatlah pertahanan di wilayah barat." Perintah sang raja kepada 3 pengikut setianya. "Baik, Kanjeng Sunan, perintah Baginda segera kami laksanakan," jawab ketiganya kompak. Sebelum menyerang bajak laut, Ki Jagalaut dan kawan-kawannya membuat pagar bambu yang ujungnya dibuat lancip.
Dengan gigih dan bersemangat, pasukan mereka mengendap-endap di balik pagar. Kekompakan pasukan dengan menggunakan strategi pagar ini mampu melumpuhkan kawanan bajak laut yang menyerang wilayah Dori. Namun, ternyata ada beberapa orang bajak laut yang lolos dan melarikan diri ke wilayah Jeruk Legi dan Majenang. Pagar yang dibuat oleh pasukan Donan dirusak. Para pasukan Donan tidak mengejar para bajak laut yang lolos tersebut. Mereka bergotong royong membangun kembali pagar dan rumah-rumah yang rusak parah akibat serangan kawanan bajak laut tersebut. Untuk langkah perlindungan dan antisipasi atas serangan kawanan bajak laut yang tidak terduga, para penduduk dan para prajurit membuat pagar yang sangat rapat dan ujungnya dibuat lancip mengelilingi perkampungan. Ancaman serangan dari teror bajak laut tersebut menghantui para warga yang seringkali mendapat serangan mendadak. Keadaan yang tidak aman dan nyaman ini membuat para penduduk memutuskan untuk meninggalkan kampung tersebut dan pergi ke wilayah yang dirasa aman dari ancaman serangan kawanan bajak laut yang dapat datang sewaktu-waktu. Mereka membuat perkampungan baru di sekitar Segara Anakan, di muara Sungai Citandu, serta membangun desa-desa terapung yang kemudian terkenal dengan nama Kampung Laut. Sampai sekarang, penduduk Kampung Laut hidup tentram dan damai. Para penduduk yang tinggal di wilayah tersebut pun semakin banyak. Untuk menyempurnakan sistem pertahanan di wilayah tersebut, pagar yang dahulu terbuat dari bambu selanjutnya oleh pemerintah kolonial Belanda dibangun secara permanen di pantai bagian timur laut dan diberi nama Benteng Karangbolong dan Benteng Batu Jaka. Hingga kini, kedua benteng tersebut digunakan sebagai strategi pertahanan melawan bajak laut yang sewaktu-waktu masuk ke wilayah Semenanjung Pelabuhan Cilacap. Sekian dari saya.